Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia saat ini sedang berada di titik yang sangat mencemaskan. Krisis moral, peperangan yang berkecamuk, teknologi yang semakin sulit dikendalikan, dan informasi yang tak lagi bisa dipercaya. Semuanya terasa seperti kepingan puzzle menuju sebuah skenario besar yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada berabad-abad lalu. Banyak ulama akhir zaman telah mengingatkan kita bahwa fitnah paling dahsyat belum datang. Namun, tanda-tandanya mulai tampak di sekeliling kita. Ya, fitnah itu adalah fitnah Dajjal, sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat dan membawa ujian yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar sedang menuju masa kemunculan Dajjal? Atau bahkan sudah berada di ambang zamannya? Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tanda-tanda yang akan muncul sebelum Dajjal menampakkan dirinya secara fisik. Tanda-tanda itu bukan sekedar nubuat yang menggantung di awan, tapi kini telah menjelma dalam realitas kehidupan modern kita. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 7 tanda besar yang disebut dalam hadis-hadis sahih, tanda-tanda yang bisa jadi sedang terjadi di depan mata kita. Jika benar demikian, maka umat Islam harus bersiap, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ilmu dan keimanan yang kokoh. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah sosok paling menakutkan yang akan muncul menjelang akhir zaman. Ia bukan sekedar tokoh simbolik atau metafora, tapi makhluk nyata yang disebutkan secara jelas dalam banyak hadis sahih. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Dajjal adalah sebagai seorang manusia dari Bani Adam, bermata satu, mata kirinya rusak seperti anggur busuk, dan di dahinya tertulis kata kafara yang dapat dibaca oleh setiap orang yang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Ia akan muncul membawa tipu daya yang luar biasa, memperlihatkan hal-hal yang seolah mukjizat, namun sejatinya adalah sihir dan ilusi yang menyesatkan. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, menggoda manusia dengan kekayaan, makanan, dan keamanan. Di saat dunia sedang dilanda kekeringan dan kesengsaraan, ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan menyuruh bumi menumbuhkan tanaman, seolah memiliki kuasa atas alam. Tetapi semua itu adalah ujian keimanan yang sangat berat. Rasulullah SAW menyebutkan fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak penciptaan Nabi Adam, dan memperingatkan umatnya agar selalu berlindung dari godaannya, terutama dalam sholat. Maka mengenali siapa Dajjal itu, lalu bagaimana ciri-cirinya, dan apa yang akan terjadi menjelang kemunculannya, menjadi bagian penting dari persiapan seorang muslim menghadapi zaman fitnah ini. Dan betapa pentingnya kesiapan kita, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebagian besar pengikut Dajjal bukanlah orang-orang bodoh, tapi mereka yang lemah iman, mudah terpesona oleh dunia, dan tidak memiliki bekal ilmu yang kokoh. Hari ini, telah banyak tanda-tanda zaman yang disebut dalam hadis mulai terwujud satu persatu. Arus informasi begitu cepat, namun kebenaran semakin sulit dikenali. Teknologi mampu menciptakan ilusi yang menyerupai keajaiban. Umat Islam terpecah dan konflik merajalela. Semua ini bukan hanya fenomena sosial biasa, tetapi bisa jadi bagian dari fase menuju fitnah besar akhir zaman. Karena itu, bukan waktunya lagi kita memandang pembahasan tentang Dajjal sebagai dongeng yang menakutkan, melainkan sebagai peringatan serius untuk memperkuat diri, keluarga, dan umat dari godaan terbesar sepanjang sejarah manusia. 7 tanda Dajjal sudah dekat. Yang pertama, ilmu agama akan semakin hilang, ulama wafat satu persatu. Rasulullah SAW bersabda bahwa di akhir zaman, ilmu akan diangkat bukan dengan hilangnya buku, tetapi dengan wafatnya para ulama.
Kita hari ini menyaksikan banyak tokoh besar ilmu agama yang meninggal dunia, dan tidak sedikit dari generasi baru yang justru menjauhi majelis ilmu. Ketika ilmu agama hilang, kebodohan akan merajalela, dan itu adalah pintu besar dari fitnah. Yang kedua, dominasi dusta dan fitnah di media. Dalam riwayat akhir zaman disebutkan bahwa akan muncul para pendusta yang dipercaya dan orang jujur yang justru dianggap pembohong. Dunia digital hari ini dipenuhi hoax, manipulasi berita, dan persepsi yang dibentuk oleh algoritma. Ini sesuai dengan karakteristik zaman fitnah, di mana kebatilan tampak seperti kebenaran. Yang ketiga, kekeringan global dan krisis pangan. Sebuah hadis dari Musnad Ahmad menyebutkan bahwa 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, bumi akan mengalami kekeringan beruntun. Hujan tertahan, tanah gersang, dan hewan ternak akan mati. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan anomali iklim, gagal panen, dan ketergantungan pada sistem pangan global yang rapuh. Yang keempat, perang dan kekacauan di negeri Syam dan Timur Tengah. Hadis-hadis banyak menyebutkan bahwa pusat akhir zaman akan muncul dari Syam, yaitu Suriah dan sekitarnya. Hari ini, wilayah itu menjadi ladang peperangan, krisis kemanusiaan, dan perebutan kekuasaan besar. Perang di Irak, Suriah, Palestina, semuanya menjadi cerminan dari skenario besar yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, munculnya banyak dajjal kecil atau pendusta agama. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul sebelum dajjal yaitu sekitar 30 pendusta, masing-masing mengaku sebagai nabi. Dalam sejarah modern, telah banyak orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, Imam Mahdi, bahkan nabi. Fenomena ini bukan hanya di luar Islam, tetapi juga merusak dari dalam umat. Yang keenam, umat Islam terpecah dan tidak bersatu. Fitnah Dajjal sangat mudah masuk ke tubuh umat yang tidak bersatu. Saat ini kita menyaksikan adanya perpecahan mazhab, kelompok, hingga konflik di antara negara-negara muslim sendiri. Solidaritas kian melemah, dan musuh-musuh Islam justru bersatu dalam menjatuhkan umat. Ini sesuai dengan nubuat, yaitu perpecahan umat di akhir zaman. Yang ketujuh, kekuatan ilusi dan pengaruh global yang tak terlihat. Salah satu kekuatan utama Dajjal adalah kemampuannya menciptakan realita palsu. Ia bisa membuat orang percaya bahwa neraka adalah surga, dan sebaliknya. Di zaman ini, kita berada dalam era di mana teknologi, propaganda media, dan sistem keuangan dunia dapat memanipulasi persepsi global. Dunia terlihat makmur, tapi hakikatnya sedang menuju kehancuran. Menurut hadis-hadis sahih, Dajjal saat ini belum muncul ke dunia secara terbuka, namun ia sudah hidup dan berada di satu tempat yang tersembunyi. Dalam sebuah riwayat panjang yang sangat terkenal, yaitu hadis Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, mengisahkan pengalamannya saat terdampar di sebuah pulau misterius yang di sana ia dan rombongannya bertemu dengan sosok aneh yang terbelenggu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Pulau itu tidak disebutkan secara spesifik, tapi diyakini sebagai tempat tersembunyi yang dijaga oleh Allah sampai waktu kemunculannya tiba. Dari kisah ini kita pahami bahwa Dajjal bukanlah makhluk gaib, tetapi manusia dari Bani Adam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ia belum dibebaskan karena Allah menangguhkan kemunculannya hingga waktu yang telah ditetapkan. Saat ia muncul, Dajjal tidak langsung menyatakan diri sebagai penipu, tapi perlahan-lahan menunjukkan kekuatannya, memikat hati manusia dengan keajaiban, sebelum akhirnya mengaku sebagai Tuhan dan menantang keimanan umat Islam secara terbuka. Kemunculan Dajjal adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Namun sebelum tanda besar itu muncul, banyak tanda kecil yang akan mendahuluinya, dan sebagian besar tanda kecil itu sudah terjadi saat ini. Kita sudah menyaksikan kehancuran nilai moral, perpecahan umat Islam, perang yang terus berkecamuk di wilayah Syam, krisis global, dan pesatnya teknologi yang menyerupai mukjizat. Semua ini menunjukkan bahwa dunia telah mendekati puncak fitnah akhir zaman.
Hari ini, tanda-tanda itu sudah nyata. Bukan waktunya lagi kita hidup dalam kelalaian, memahami siapa Dajjal, di mana dia berada, dan apa tanda-tandanya bukanlah paranoia. Ini bentuk kesiapan. Sebagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan umatnya, kita diajarkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat kita, membaca surat Al-Kahfi, menjaga tauhid, dan memperbanyak amal soleh. Karena pada akhirnya, hanya orang-orang yang mengenal kebenaran dengan jelas yang mampu membedakan mana cahaya dan mana tipu daya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Dajjal akan muncul, tetapi sudahkah kita siap jika ia muncul esok hari? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.